10 juta orang. Tahan sebentar, coba kamu resapi angka itu baik-baik. 10 juta orang di negara kita baru saja terlempar dari status kelas menengah. 2 hari belakangan, lini masa kita meledak. Semua orang berdebat panas tentang satu frasa yang kelihatannya sepele, hidup layak. Ada yang setuju mati-matian, ada yang marah sampai ke ubun-ubun karena merasa realitanya jauh dari kata layak. Tapi mari kita kesampingkan dulu keributan itu, dan aku mau tanya langsung ke kamu. Coba jawab dengan jujur ya. Secara hitung-hitungan, matematika murni, hidup layak versi kamu itu sebenarnya butuh berapa rupiah sih per bulannya? Kita ini sering banget kan bangun pagi-pagi buta, macet-macetan di jalanan, kerja keras banting tulang sampai malam, tapi kita jarang banget berhenti sebentar cuma buat menghitung garis finish kita sendiri. Padahal logikanya sesederhana ini. Kalau kamu nggak tahu persis berapa angkanya, kamu nggak akan pernah tahu cara mencapainya. Nah, di pembahasan rupiah logi kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan hitungan aslinya. Siapkan dirimu karena angkanya mungkin bakal bikin kamu kaget. Rakyat kita bermimpi untuk bisa hidup dengan layak. Ya, kutipan inilah yang kemarin memicu perdebatan luar biasa panas itu. Tapi dengar baik-baik ya, di analisis kita kali ini kita bakal buang jauh-jauh semua unsur politiknya. Kita nggak lagi bahas siapa politisinya, dari partai apa, atau apa motifnya. Sama sekali nggak. Kita cuma akan memakai pernyataan ini sebagai pintu masuk untuk membedah sebuah realita finansial yang sesungguhnya. Sebuah realita hidup yang tiap hari menampar kamu, menampar aku, dan jutaan orang lainnya di luar sana. Saat kita mati-matian mencoba menukar waktu dan tenaga kita dengan selembar uang. Karena di balik kata layak yang sering diomongin orang-orang itu, ada sebuah kenyataan pahit yang jarang banget mau diakui secara terbuka. Dan kenyataan pahit itu membawa kita kembali ke angka yang aku sebut di awal tadi, 10 juta. Dalam 6 tahun terakhir ini saja, ada 10 juta orang Indonesia yang terpaksa turun kasta. Mereka ini terlempar, jatuh dari status kelas menengah. Biar kamu gampang ngebayanginnya, 10 juta orang itu kira-kira setara dengan seluruh populasi penduduk di kota Jakarta, yang tiba-tiba saja kehilangan jaring pengaman finansial mereka. Ngeri banget kan? Mereka yang tadinya tiap akhir pekan bisa ngopi cantik di kafe, bisa jalan-jalan ke mall bawa keluarga dan merasa hidupnya aman-aman saja, sekarang tiba-tiba harus mikir 2 kali cuma buat beli token listrik atau sekedar ngisi bensin motor. Mereka terpaksa kembali ke mode bertahan hidup. Hidup dari hari ke hari, dari gaji ke gaji, cuma buat memastikan besok masih bisa makan. Tapi, tahu nggak sih apa yang bikin fenomena ini terasa sangat bikin frustrasi? Fenomena turun kasta massal ini terjadi persis di saat ekonomi nasional kita secara makro itu sebenarnya lagi tumbuh loh. Angka resminya, ekonomi kita tumbuh sekitar 5% per tahun. Ini kan sebuah paradoks yang benar-benar gila. Gini deh analoginya, bayangin ekonomi negara kita ini kayak sebuah kue ulang tahun raksasa. Kuenya ini makin hari makin membesar, tapi anehnya, potongan kue yang nyampe ke piring kamu justru makin lama makin tipis. Negara secara keseluruhan bertumbuh, mencetak angka transaksi sampai triliunan rupiah. Tapi di level personal, jutaan pekerja keras justru melangkah mundur. Pasti sekarang muncul satu pertanyaan besar yang mengganjal banget di kepala kita semua. Kalau ekonomi tumbuh, terus uangnya lari kemana? Nah, untuk bisa menjawab kemana larinya uang itu, kita harus samakan dulu persepsi kita soal definisi layak itu sendiri secara angka pastinya. Pemerintah kita sebenarnya sudah punya metrik resmi untuk ini, namanya kebutuhan hidup layak atau biasa disingkat KHL. Dan kamu harus tahu, indikator KHL ini sama sekali bukan tentang kamu bisa nyicil mobil mewah, keluaran terbaru, atau sanggup liburan ke luar negeri tiap tahun. Bukan itu. KHL ini cuma mengukur 4 pilar dasar yang sangat-sangat fundamental buat manusia. Makan kenyang yang bergizi, punya tempat berteduh yang aman buat tidur, punya jaminan kesehatan, dan bisa akses pendidikan. Ini bukan standar asal tebak ala netizen di kolom komentar ya, ini standar resmi yang dihitung negara. Tapi masalahnya, jurang biaya antar daerah itu luar biasa jomplang. KHL paling rendah itu ada di Nusa Tenggara Timur, di kisaran 3 jutaan rupiah. Sementara kalau kamu di Jakarta, angkanya nyaris menyentuh 6 juta rupiah per bulan, cuma untuk sekedar memenuhi kebutuhan paling dasar tadi. Dan disinilah realita yang sesungguhnya menampar kita dengan sangat keras. Dari total 38 provinsi yang ada di Indonesia saat ini, coba kamu tebak, ada berapa provinsi yang upah minimumnya alias UMP-nya benar-benar sanggup menutupi standar kebutuhan hidup layak tadi? Jawabannya, cuma 5. Ya, kamu nggak salah dengar. Cuma 5 provinsi. Secara matematika murni, ini artinya kalau kamu hidup dan mengandalkan UMP di 13 provinsi lainnya, pemerintah secara tidak langsung sebenarnya sedang mengakui bahwa gaji kamu itu nggak cukup untuk bisa hidup dengan layak sesuai standar minimum yang mereka bikin sendiri. Ini sistem yang dari sananya memang sudah bikin ngos-ngosan. Biar lebih kerasa, mari kita bawa angka-angka abstrak ini ke dunia nyata. Kita bikin simulasi anggaran super ketat. Anggaplah kamu ini masih single, belum nikah, dan kamu lagi merantau kerja di kota menengah atau tier 2. Kamu sewa kos-kosan seadanya,
Makan di warteg 3 kali sehari tanpa menu mewah, isi bensin motor buat bolak-balik kantor, bayar iuran BPJS, plus nyisihin sedikit banget buat uang jaga-jaga. Totalnya berapa? Kamu butuh uang tunai di tangan minimal 2,6 sampai 4,3 juta rupiah setiap bulannya. Dan tolong diingat baik-baik, batas bawah 2,6 juta itu adalah mode survival yang mutlak. Nol budget buat nongkrong sama temen, nol budget buat langganan layanan streaming, nggak ada ruang buat bersantai. Sekalinya ban motor kamu bocor di jalan atau kamu mendadak kena tipes dan harus tebus obat di luar BPJS, anggaran kamu bulan itu bakal langsung hancur berantakan tanpa sisa. Terus coba sekarang kamu bayangkan seberapa brutal tekanannya kalau kamu sudah berkeluarga dan kebetulan punya satu anak yang masih kecil. Biaya makan di rumah otomatis melonjak tajam karena ada mulut ekstra yang harus dikasih makan bergizi. Cicilan KPR rumah subsidi atau sewa kontrakan per bulan pasti mencekik leher. Belum lagi pusingnya kamu mikirin biaya masuk sekolah anak dan beli susu formula. Total tagihan minimum keluarga kamu bakal langsung melompat di kisaran 5,4 sampai 8,4 juta rupiah per bulan. Nah, pertanyaannya, kalau pemasukan keluarga kamu cuma mengandalkan satu sumber gaji UMP yang rata-ratanya cuma di angka 3 jutaan, matematika ini udah mustahil bisa seimbang. Ujung-ujungnya apa? Kamu pada akhirnya terpaksa mengorbankan sesuatu, entah memotong kualitas gizi makanan anak, atau yang paling parah dan paling sering terjadi di masyarakat kita, kamu mulai gali lubang tutup lubang pakai utang pinjaman online, karena memang seolah nggak ada jalan keluar lain. Kamu mungkin mikir, kenapa sih kita bisa sampai terjebak di titik finansial yang seberat ini? Kenapa rasanya makin hari hidup makin susah? Jawabannya ada pada satu jurang pemisah raksasa yang terus melebar dari tahun ke tahun. Jurang antara si pemilik aset dan si pekerja yang murni hidup dari gaji. Gini analoginya. Kalau kamu punya aset fisik atau digital, seperti tanah, rumah properti, atau saham perusahaan, nilai aset kamu itu otomatis bakal ikut naik, ditarik ke atas sama yang namanya inflasi. Ini persis kayak kamu lagi berdiri santai di atas eskalator. Kamu diam aja, tapi posisi kamu terus naik ke atas. Tapi, kalau kamu cuma mengandalkan keringat dan gaji bulanan, bro sis, kamu itu ibaratnya lagi lari ngos-ngosan di atas treadmill finansial. Kamu lari makin cepat, keringat bercucuran setiap tahun, cuma buat tetap diem di posisi yang sama. Kenapa? Karena harga beras, harga telur, sampai ongkos transportasi itu selalu dan akan selalu naik jauh lebih cepat dibandingkan persentase kenaikan gajimu yang cuma nambah sekian persen tiap awal tahun itu. Oke, sampai di titik ini, aku mau kamu tarik nafas yang dalam sebentar. Coba tatap cermin finansialmu sendiri. Dari semua hitung-hitungan berdarah yang udah kita bahas tadi, kamu jujur ada di level keuangan yang mana sekarang? Biar gampang, aku akan bantu membaginya jadi 3 level yang sangat sederhana. Dan dengerin ya, aku bahas ini bukan buat menghakimi gaya hidupmu, bukan buat nyinyir atau bikin kamu merasa insecure. Sama sekali bukan. Ini murni kita pakai sebagai GPS finansial kamu. Sama persis kayak aplikasi peta di HP kamu. Mau secanggih apapun petanya, kamu nggak akan pernah bisa mencari rute menuju tempat tujuan kalau kamu dari awal menolak mengakui di koordinat mana kamu sedang berdiri saat ini. Jadi mari kita petakan posisimu. Kita mulai dari level pertama, survive. Ini adalah level sekedar bertahan hidup. Di level ini, gajimu mungkin cukup buat makan sehari-hari dan bayar kosan bulanan. Tapi begitu masuk tanggal tua, sisa saldo di ATM kamu pasti cuma nyangkut di angka Rp10.000. Yang ditarik pun udah nggak bisa. Kamu hidup mutlak dari gaji ke gaji. Gajian numpang lewat ibaratnya. Ini adalah fase yang sangat amat menguras mental, fisik, dan pikiran. Karena di dalam hati kecilmu, kamu tahu persis kalau kamu cuma berjarak satu nasib sial, entah itu kecelakaan kecil di jalan, atau layar HP kamu tiba-tiba rusak, menuju kebangkrutan total bulan itu. Dan yang paling bikin sedih, ada jutaan orang di luar sana yang rela bangun pagi-pagi buta, berdesakan parah di dalam KRL, pulang sampai larut malam, tapi tetap terjebak tak berdaya di level ini selama bertahun-tahun lamanya tanpa ada perubahan. Lanjut ke level kedua, layak. Disinilah setidaknya semua kebutuhan dasar kamu sudah aman terkendali. Iuran BPJS dan listrik selalu kamu bayar tepat waktu tanpa perlu nunggak. Dan yang paling membedakan level ini dari yang sebelumnya, kamu akhirnya punya ruang nafas. Ruang nafas ini bentuknya adalah dana darurat minimum yang cukup buat menghidupi kamu selama 3 bulan ke depan seandainya besok kamu tiba-tiba kena PHK dari kantor. Secara hitungan angka kasarnya, untuk kamu yang masih single, kamu butuh pemasukan bersih sekitar 4-5 juta rupiah. Sedangkan untuk yang sudah berkeluarga, butuh di kisaran 7-10 juta rupiah. Tapi awas, ini jebakan Batman-nya. Banyak orang terjebak merasa puas di sini. Padahal status layak ini cuma lantai dasar tempat kamu berpijak. Ini sama sekali bukan atap atau tujuan akhir finansialmu. Jangan pernah berpuas diri begitu kamu nyampe di level ini.
Karena atap tujuan yang sebenarnya baru ada di level ketiga, sejahtera. Di level inilah keadaan benar-benar berbalik 180 derajat. Di sini uangmu yang mulai capek bekerja keras buat kamu, bukan lagi kamu yang mengejar-ngejar uang. Kamu sudah punya yang namanya aset produktif dan sumber pemasukan dari banyak pintu. Tidak cuma menggantungkan nasib dari satu kantor tempatmu bekerja. Kebebasan finansial yang sejati lahir di level ini. Kamu akhirnya punya apa yang boleh sebut sebagai FU money. Ini adalah istilah keren untuk sebuah tabungan yang ngasih kamu kebebasan mutlak buat nulis surat resign dan ninggalin bos kamu yang toksik hari itu juga, tanpa ada rasa takut sedikit pun bahwa besok keluarga kamu nggak bisa makan. Inilah alasan utama kenapa kita nggak boleh cengengesan dan berhenti hanya pada angan-angan kata layak. Layak itu cuma pemanasan, sejahtera itu tujuannya. Kalau gitu pertanyaannya sekarang, kenapa sih banyak banget orang yang niatnya udah bulat banget pengen kaya, kerjanya juga udah banting tulang dari pagi sampai malam, tapi nasibnya tetap aja melarat dan jalan di tempat? Nah, akar masalahnya ada di satu konsep ini, niat versus sistem. Mengandalkan sekedar niat yang kuat buat menabung itu, sama konyolnya kayak orang yang mau diet ketat, tapi dia nggak punya jadwal makan yang jelas dan masih nyimpen banyak stok cemilan micin di dalam kulkasnya. Hari pertama sampai hari kedua, wah semangatnya membara banget. Masuk hari ketiga, dikasih kerjaan numpuk sama bos, stres, akhirnya malamnya balik lagi pesan GoFood gorengan dan boba. Orang yang pada akhirnya menang secara finansial, bukanlah mereka yang niat di dalam hatinya paling suci. Mereka yang menang adalah orang-orang yang secara sadar membangun sistem keuangan otomatis yang akan memaksa diri mereka sendiri menjadi disiplin tanpa otak mereka perlu berpikir atau memilih lagi. Selain masalah sistem tadi, ada satu lagi jebakan paling fatal yang sering banget menimpa kelas menengah kita. Jebakan itu adalah kebiasaan menggantungkan nasib 100% cuma pada satu sumber gaji, pada satu bos aja. Asli deh, ini adalah struktur hidup yang sangat amat rapuh. Kamu harus sadar satu hal. Gajimu yang sekarang itu pada kenyataannya dibatasi murni oleh seberapa besar budget yang dikasih ke HRD perusahaanmu. Gajimu bukan ditentukan oleh seberapa besar nilai tambah atau value real yang sebenarnya sanggup kamu ciptakan. Ujung-ujungnya, promosi kenaikan gaji kamu yang paling banter cuma nambah berapa persen tiap awal tahun itu, akan selalu kalah telak saat disuruh balapan sama meroketnya harga sembako di pasar, naiknya UKT kampus anak, dan makin mahalnya sewa rumah. Kalau kamu cuma punya satu mesin uang, dan mesin itu ngadat, habislah kamu. Oke, kita udah cukup bahas sisi gelapnya dan berkeluh kesahnya. Sekarang saatnya kita retas sistem ini hari ini juga. Aku punya 4 langkah konkret buat kamu, supaya kamu bisa turun dari treadmill finansial yang melelahkan itu. 1. Hitung angka layak kamu sendiri hari ini juga. Ambil total semua biaya hidup dasarmu, lalu langsung tambahkan 30% di atasnya sebagai buffer keamanan. 2. Bikin sistem auto debit perbankan. Begitu notifikasi gajian kamu masuk, sistem M-Banking kamu harus langsung transfer uang tabungan ke rekening rahasia lain sebelum matamu sempat ngeliat berapa total saldo utuhnya. 3. Buka keran income kedua secepatnya. Biarpun awalnya kamu cuma dapat 200.000 perak sebulan dari kerjaan freelance atau jualan barang kecil-kecilan, gak apa-apa. Yang penting jalur urat nadi finansial barunya sudah terbuka dulu. Dan 4. Investasi. Mulai aja dari Rp10.000 di reksadana pun beneran gak masalah. Karena yang sedang kita bangun mati-matian di fase pertama ini adalah otot kebiasaannya, bukan memusingkan besaran nominalnya. Pada akhirnya, semua grafik, semua tabel yang kita bedah, dan perhitungan angka-angka tadi cuma akan jadi tontonan yang numpang lewat di layar HP kamu kalau kamu nggak mulai bergerak membenahi sistemmu. Jadi sebelum kita berpisah, aku mau kasih tantangan ke kamu sekarang juga. Apa satu langkah paling kecil, paling sederhana yang berani kamu eksekusi di minggu ini juga buat naik satu level dari kondisimu yang sekarang? Ayo, jangan cuma disimpan di dalam hati. Tulis komitmenmu di kolom komentar di bawah biar jadi jejak digital dan saksi perjalanan finansialmu. Tolong, jangan biarkan dirimu menuang ngos-ngosan di atas treadmill finansial yang sama. Ambil kendali penuh atas rupiahmu dari sekarang. Bangun sistemmu sendiri yang tak tertembus dan sampai jumpa di analisis rupiahologi kita yang berikutnya.